Sahabat bahagia, stres dan kecemasan sering kita anggap sebagai musuh yang harus dihindari. Tapi bagaimana jika sebenarnya mereka adalah pengingat bahwa ada sesuatu dalam pola pikir kita yang perlu diubah? Hari ini kita tidak hanya akan membahas tips praktis, tapi juga menggali akar pola pikir yang memicu stres. Siap untuk transformasi kecil yang berdampak besar? Tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Yuk kita mulai. Mengapa pikiran kita menjadi ladang stres? Sahabat, pernahkah sahabat merasa stres hanya karena membayangkan hal buruk yang mungkin terjadi? Ini disebut anticipatory anxiety. Menurut penelitian Harvard Medical School, 85% kekhawatiran kita tidak pernah menjadi kenyataan. Lalu, mengapa kita terjebak dalam pikiran ini? Ada beberapa penyebab. Yang pertama, pola pikir negatif otomatis atau automatic negative thought. Contoh misalnya, pikiran, aku pasti gagal nanti. Nah, pikiran ini memicu hormon stres atau hormon kortisol. Meski realitanya belum terjadi, pikiran kekhawatiran akan sesuatu itu sering kali menghantui kita, yang ini akan menimbulkan stres. Yang kedua, perfeksionis, yakni standar terlalu tinggi yang membuat kita terus merasa kurang. Padahal kata orang bijak bahwa pohon kaku itulah yang mudah patah terterpa angin. Sementara pohon yang lentur tidak mudah patah diterpa angin. Sadari bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna, tentu kecuali Nabi. Baik sahabat, sekarang coba catat satu pikiran negatif yang muncul hari ini dan coba akan kita ubah pada bagian selanjutnya. Sahabat, ada 3 teknik mind hacking berbasis sains. Apa itu mind hacking? Mind hacking atau meretas pikiran adalah teknik dan praktek yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan mengoptimalkan fungsi pikiran. Teknik ini biasa digunakan untuk mengubah kebiasaan, mengatasi keterbatasan, dan membuka potensi yang belum dimanfaatkan. Saat kali ini, teknik ini akan kita gunakan untuk mengubah stres dan kecemasan. Yuk, mari kita retas pikiran kita dan teknik yang terbukti ilmiah ini. Ada 3 cara dari mind hacking. Yang pertama, cognitive diffusion atau melepaskan diri dari pikiran. Kita bukan apa yang kita pikirkan, maka kita harus melepaskan diri dari pikiran-pikiran kita. Contoh misalnya, ketika muncul pikiran, wah aku tidak mampu, maka katakan dengan tegas, aku sedang mengalami pikiran bahwa aku tidak mampu. Atau ini hanya pikiran belaka, bukan kenyataan. Jadi melepaskan diri kita dari pola pikir kita, dari pikiran-pikiran negatif kita. Dengan ini kita akan memisahkan diri dari pikiran-pikiran negatif. Teknik yang kedua ada namanya the 5-second rule, melawan penundaan yang memicu stres. Misalnya saat ada tugas yang menegangkan, hitung 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung bertindak. Penelitian Mel Robbins membuktikan bahwa tindakan ini akan memutus siklus overthinking dengan cepat. Kita tahu bahwa salah satu teknik memutus overthinking adalah bertindak. Tadi dengan the 5-second rule itu, hitung 5, 4, 3, 2, 1 langsung bertindak. Nah, yang ketiga ada namanya gratitude reframing, mengubah sudut pandang bahwa semua hal punya sisi untuk disyukuri. Maka saat stres deadline misalnya, coba tanyakan, apa yang bisa aku syukuri dari situasi ini? Contoh misalnya, aku bersyukur masih punya pekerjaan, atau aku bersyukur karena punya pekerjaan yang menantang.
Jadi mengubah sudut pandang. Nah, sahabat bahagia, coba sekarang kita praktek. Ambil napas dengan sadar, tarik napas, rasakan oksigen masuk, keluarkan napas, rasakan karbon dioksida keluar, dan teriak dengan pelan. Ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Nah, sahabat bahagia, kita coba lihat kisah inspiratif di bawah ini. Sahabat, izinkan saya bercerita tentang seorang teman. Dia ini merasa terjebak oleh rutinitas kerja setiap pagi. Tiap pagi dia pergi ke kantor di pagi-pagi buta dari rumahnya di Bogor, naik KRL, turun di stasiun Juanda, dekat Masjid Istiqlal dan Monas. Terkadang sore hari sambil menunggu KRL agak longgar, mampir dulu ngopi di sekitar stasiun. Terus begitu setiap hari dia jalani. Bosen katanya. Maka saya katakan, tahukah kamu betapa jutaan orang begitu berharap bisa kerja rutin tiap hari, pakai seragam, bawa laptop, tapi mereka tidak punya kesempatan. Tahukah kamu betapa banyak orang yang ingin naik kereta api, walaupun hanya KRL atau apapun lah, yang penting bisa keluar dari rutinitas di rumah. Dan tahukah kamu betapa banyak orang yang bermimpi bisa jalan-jalan ke Jakarta, mampir ke Monas, mampir ke Istiqlal. Maka sebenarnya kita bisa mengubah sudut pandang agar kita bisa menikmati rutinitas kita sehari-hari, mensyukurinya sebagai karunia Allah, Tuhan semesta alam yang diberikan kepada kita. Sahabat, ingat bahwa bukan situasi yang mengubah kita, tetapi cara kita merespon itu yang lebih penting. Sahabat bahagia, stres dan kecemasan bukanlah akhir cerita. Mereka adalah awal untuk belajar menjadi arsitek pikiran sendiri. Baik sahabat, coba hari ini kita praktekkan. Pilih salah satu teknik mind hacking dan praktekkan sebelum tidur. Oke? Hasilnya coba bagikan di kolom komentar. Saya ingin dengar, saya ingin baca. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten transformasi diri lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangmangu.